negara NRP 1123040041. Perkenalkan, nama saya Rizal Yandasara, NRP 1123040042. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Ramadhani, NRP 1123040043. Di sini kami akan menjelaskan tentang Barang publik dan Sumber daya milik bersama. Jenis-jenis barang publik. Yang pertama, barang swasta. Barang yang bersifat ekskludabel dan rival. Dikatakan ekskludabel jika memungkinkan mencegah seseorang untuk menggunakannya. Barang rival jika penggunaan oleh seseorang mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakan unit serupa. Contohnya seperti ayam geprek. Ayam geprek bersifat ekskludabel karena terdapat kemungkinan untuk mencegah seseorang supaya tidak memakan ayam geprek, yaitu dengan cara tidak memberinya ayam geprek. Ayam geprek juga dikatakan barang rival karena jika seseorang memakan ayam geprek, orang lain tidak dapat memakan ayam geprek yang sama. Yang kedua adalah barang publik. Barang publik adalah barang-barang yang tidak bersifat ekskludabel dan rival. Contohnya seperti jalan raya. Dalam hal ini, kita tidak mungkin menghalangi orang lain untuk menggunakannya dan mengurangi manfaat jalan tersebut bagi orang lain. Sumber daya milik bersama. Barang yang tidak ekskludabel namun rival, contohnya seperti ikan di laut, merupakan barang rival karena seseorang menangkap ikan dan jumlahnya dapat ditangkap oleh orang lain menjadi berkurang. Namun ikan tidak tergolong sebagai barang ekskludabel karena luasnya lautan sulit menghentikan nelayan dari mengambil ikan. Selanjutnya, monopoli alamiah. Barang yang ekskludabel namun tidak rival. Contohnya seperti kereta api Indonesia, karena ketika hanya ada satu perusahaan karena perusahaan lain tidak mampu membiayai operasional bisnisnya. Tidak hanya besarnya biaya modal yang dikeluarkan untuk perkereta apian, namun juga terbatasnya sumber daya dalam industri ini, sehingga menjadikan industri ini sebagai monopoli alami. Sumber daya yang dibutuhkan seperti lahan untuk rel kereta api stasiun dan bangunan mahal tidak dapat mendukung banyak perusahaan. Oleh karena itu, perkereta apian dimonopoli dan biasanya disponsori negara. Poin kelima yaitu analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat adalah penelitian yang membandingkan biaya dan manfaat penyediaan barang publik bagi masyarakat. Contohnya seperti pengembangan teknologi pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan ingin mengevaluasi pengembangan teknologi pendidikan. Misalnya, pengadaan perangkat lunak pendidikan atau platform pembelajaran online. Mereka akan melakukan analisis biaya manfaat untuk membandingkan biaya pengembangan teknologi dengan manfaat jangka panjang berupa peningkatan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk era digital. Tragedi lahan bersama. Tragedi lahan bersama yaitu suatu peristiwa di mana manusia berusaha mengambil kekayaan alam yang menjadi milik bersama untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan makhluk lain. Contohnya seperti deforestasi di hutan bersama di beberapa wilayah. Masyarakat setempat memiliki akses bersama ke hutan untuk kayu bakar dan bahan bangunan tanpa pengelolaan yang baik. Penebangan kayu secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem hutan dan hilangnya habitat bagi banyak spesies. Dalam situasi ini, kepentingan individu untuk memaksimal keuntungan pribadi mereka dapat bertentangan dengan kepentingan kolektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan yang bijaksana dan peraturan yang efektif dalam memitigasi tragedi lahan bersama. Adapun studi kasus pada bab ini yaitu mengapa sapi tidak punah. Opini kami mengenai studi kasus ini yaitu mencerminkan perbedaan pendekatan dalam perlindungan spesies yang terancam punah, khususnya dalam konteks gajah di beberapa negara Afrika.
Dalam konteks ini, dua pendekatan yang diambil oleh negara-negara yang berbeda, yaitu larangan pembunuhan gajah dan menjual gadingnya versus menjadikan gajah sebagai barang pribadi dengan hak untuk membunuh hanya di lahan pribadi, memberikan dua hasil yang berbeda. Soal dan aplikasi bab 11. Di sebagian besar negara, tarif sistem transportasi massal bawah tanah atau subway lebih tinggi pada jam sibuk daripada jam lain. Apa sebabnya? Salah satu alasan mengapa tarif sistem transportasi massal bawah tanah lebih tinggi pada jam sibuk adalah untuk mengatur permintaan dan penawaran. Pada jam sibuk, biasanya ada peningkatan jumlah penumpang yang ingin menggunakan layanan tersebut. Dengan menaikkan tarif, pihak penyedia transportasi dapat mengurangi permintaan, memastikan bahwa penawaran layanan dapat menampung kapasitas yang tersedia, dan mencegah kerumunan yang berlebihan di dalam kereta atau stasiun. Tarif yang lebih tinggi juga dapat menjadi insentif bagi orang-orang untuk mencari alternatif perjalanan atau mengatur jadwal mereka agar dapat menggunakan layanan pada jam-jam yang tidak sibuk. Itu tadi penjelasan tentang barang publik dan sumber daya milik bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita ada di Demo Day WMK PBLT 2.0 PPNS 2023. Yuk kita lihat keseruannya. Kita masuk.